Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan di kajian malam hari ini untuk pembacaan kitab Sahih Bukhari untuk juz yang pertama ini atau jilid yang 1. Terakhir saya bacakan sampai hadis yang kelima di bab yang keempat. Baiklah, kita lanjutkan sekarang di hadis yang ke-6, bab yang kelima, bab tanpa penyebutan. Artinya bab ini masih ada hubungannya dengan bab-bab yang sebelumnya. Haddatsana Abdan qala akhbarona Abdullah qala akhbarona Yunus an Zuhri. Jadi menceritakan kepada kami Abdan, berkata Abdan, akhbaruna menghabarkan kepada kami Abdullah qala berkata Abdullah, akhbaruna menghabarkan kepada kami siapa Yunus itu didapatkan hadis ini an Zuhri, dari Zuhri. Di Zuhri ini gurunya si Yunus. Qala berkata Zuhri, haddatsana Bishr bin Muhammadin, telah menceritakan kepadaku Bishr bin Muhammad. Qala berkata Bishr bin Muhammad, akhbarona Abdullah, telah menghabari kepada kami Abdullah. Qala berkata Abdullah, akhbarona Yunusu wa Ma'marun an Zuhri. Ini Zuhri ini punya murid yang namanya Yunus dan juga Ma'mar. Menghabarkan kepada kami Yunus dan Ma'mar dari Zuhri. Nahwaus misalnya yang sama juga. Qala berkata akhbaroni Abdullah bin Abdillah ibni Abbasin qala, menghabarkan kepada kami Abdullah bin Abdillah dari Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azwajan nas, paling dermawannya manusia. Wa kana, dan adalah beliau Nabi itu azwatu ma yakunu fi Ramadan, paling dermawannya apa yang ada pada bulan Ramadan. Hina, ketika yalqahu, menjumpai Nabi. Siapa yang menjumpai? Jibrilu, si Jibril. Jadi ketika Nabi dijumpai oleh Jibril di bulan Ramadan. Wakana, dan adalah Jibril tadi yalqahu, menjumpai Nabi fi kulli lailatin, pada tiap malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Fayudari suhul Qur'ana, maka malaikat dan Nabi tadi mentadarusinya dengan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling dermawannya dengan kebaikan.
minar rihil mursalati, dibanding dengan angin yang berhembus. Ini bab turunnya wahyu, tapi bergandeng dengan kedermawanan beliau. Yang berhubungan dengan bab ini adalah tentang Jibril ini menjumpai Nabi di bulan Ramadan dalam rangka tadarus Quran. Jadi Al-Quran itu dulu setiap bulan Ramadan ini diulang-ulang kembali antara malaikat dengan Nabi Muhammad SAW tadarus. Nah, ini sebagian di kalangan kaum muslimin mengadakan tadarus di bulan Ramadan dengan dalil ini. Nggih, monggo tadi. Tapi ya namanya tadarus ya jangan bulan Ramadan saja. Nah, ini cuma bulan Ramadan ini kan malaikat nih mengecek biasanya gitu ya, ngecek wahyu yang turun kepada Nabi SAW bergantian cara membaca, namanya tadarus begitu. Jadi ini hadis ini yang dari Ibnu Abbas, dari jalan perintitan sanad-sanad hadis yang banyak, mulai dari Imam Bukhari dan tulis ini, Imam Bukhari ini gurunya yaitu si Abdan ini gurunya Nabi, ya gurunya Imam Bukhari. Dan punya guru lagi namanya Abdullah punya guru namanya Yunus punya guru namanya Zuhri punya guru namanya Bishr bin Muhammad. Terus sambung sampailah kepada Rasulullah. Kita ngaji begini nih, ngaji itu harus bersanad sambung ya. Kita kan juga begitu ya, saya dari guru saya dari guru-gurunya sambung ya, ini juga kita sambungkan dengan Imam Bukhari kan sambung sampai sahabat, sampai Rasulullah. Nah, Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawannya, paling lumane wongnya. Lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Nabi ini sudah lepas ya, dan tidak pikir-pikir gitu ya, sudah plong kalau mau beliau untuk bersedekah itu sudah tidak pikir-pikir nanti makan. Ini Nabi tidak, dermawannya luar biasa ini Nabi kalau bulan Ramadan. Nah, kemudian setiap malam Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk bertadarus Al-Quran. Dan kedermawanan dalam kebaikan Nabi itu seperti angin tidak padam-padam, apa saja dikasih gitu. Apa saja ada, musim dingin ya angin ya ada, musim panas ya ada ya, malam juga ada, siang juga ada, di mana-mana ada angin nih. Rasulullah dermawannya itu tidak ada tanggungan. Bagi yang mau mencari hadis ini ada kesamaan atau ada toroknya di hadis 1902, 3220, 3554, 4997. Ini hadis ini yang ada gandengannya dengan hadis ini di kitab yang sama, di hadis nomor sekian. Baik, kita tinggalkan hadis yang ke-6, karena hadis yang ke-7 ini saya lihat panjang ya hadisnya, insyaallah. Bab yang ke-6, bab tanpa sebutan, babun itu saja. Hadis yang ke-7, hadatsana Abul Yamanil Hakim bin Nafi'in, menceritakan kepada kami Abdul Yaman Hakim bin Nafi'. Qala, berkata Hakim bin Nafi', akhbaruna Su'aibun an Zuhri qala. Yang mendapatkan, yang mengabarkan Su'aib dari gurunya Zuhri. Qala, berkata Zuhri, akhbaroni Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah ibni Mas'udin ana Abdillah bin Abbas akhbaruhu. Ya, ini nama-nama orang ini tidak saya sebutkan ya, dan nama orang Mas'ud nama orang, Abdillah bin Abbas nama orang. Hadatsana itu nanti terulang-ulang, artinya menceritakan kepada kami. Kalau akhbaruna mengkabarkan kepada kami, hadatsani menceritakan kepadaku. Ya, jadi ini sama nah bisa jadi ngaji bareng, kalau ini itu sendirian.
Jadi begitu. Nah, bahwasanya Abdullah bin Abbas itu menghabarinya, anak Abu Sufyan bin Harbi, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb akhbaruhu telah menghabarinya kepada Ibnu Abbasnya ini. Ana Hirokla, sesungguhnya Hirokla atau disebutkan Heraklius. Hirokla ini raja Romawi yang kuatnya. Arsala ilaihi, mengutus kepadanya Firok bin pada kabilah yang berkendaraan, orang pedagang berkendaraan min Quraisyin, dari negeri Quraisy. Jadi Hirokla raja ini mengutus supaya mencegat kabilah orang yang mau dagang ke negeri lain yang lewat di Romawi, di Rom. Ini orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy cegat. Waktu dan adalah mereka orang Quraisy tadi ihjarun, membawa dagangan Bisyamin ke negeri Syam, berarti lewat di Rom ini, di Romawi, di negeri Rom. Jadi orang-orang Quraisy tadi, dia seorang pedagang berkendaraan ke negeri Syam. Fil muddatin, di masa perdamaian, alladzi yang kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddan fiha Abu Sufyan wa kufaron Quraisyin. Adalah Rasulullah SAW itu mengadakan perjanjian padanya di saat-saat itu kepada Abu Sufyan dan orang Quraisy, kafir orang Quraisy. Ini Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Abu Sufyan kan masuk Islamnya ketika Fathul Mekah, ya kan? Jadi pas terjadi ini ketika di perjanjian yang terkenal itu, di perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling peperangan, saling mengayomi antara orang-orang meskipun orang kafir Quraisy dengan Rasulullah ada perjanjian damai. Tidak ada gencatan permusuhan, ya, tidak ada permusuhan ya, tidak ada permusuhan masa itu. Fa'atauhu, maka mereka mendatanginya. Wahum, sedangkan mereka itu biliyai, ya, di negeri Ilya. Jadi ketika rombongan pedagang Quraisy tadi dijumpai itu di Ilya, di satu tempat. Fada'ahum, maka memanggil mereka fi majlisi, pada majelisnya si Hirokla tadi, wakilnya Raja Rom tadi. Wa haulahu, dan di sekelilingnya itu atau di sekitarnya majelis tadi ada Udoma'ur Rum, ada pembesar Rum. Jadi raja, kemudian ada ada wazir-wazirnya, ada pembantu-pembantunya, menteri-menterinya. Kemudian rombongan si Abu Sufyan bin Harb tadi dipanggil untuk masuk ikut dalam majelis mereka, majelis kerajaan. Summa da'ahum, kemudian memanggil mereka. Raja tadi memanggil, Hirokla tadi memanggil mereka, kelompok dagang Quraisy tadi. Wada'a, dan memanggil bitarjumani, dengan penterjemahnya. Bahasa mereka dengan bahasa yang dipakai oleh orang Arab berbeda, maka Hirokla tadi, Raja Rom tadi cari penterjemah, panggil. Fakola, maka berkata si Raja Hirokla tadi, Raja Romawi tadi, ayyukum, mana kalian akrobu, yang lebih dekat nasabnya bihadar rojuli, dengan seseorang ini, alladhi yang za'uhum annahum nabiyun,
yang seseorang tadi adalah mendakwakan bahwasanya dirinya seorang nabi, artinya Nabi Muhammad. Jadi kenabian Nabi Muhammad awal-awalnya itu didengar oleh Raja Hirokla, Raja Rom tadi, bahwasanya di Quraisy ada seorang namanya Muhammad mengaku mendakwakan dirinya sebagai nabi. Nah, dia mau mencocokkan dengan kitab yang dia baca pada saat itu. Maka dia menyuruh cegat saja orang-orang Quraisy pedagang ini. Nah, setelah ketemu orang-orang Quraisy pedagang yang perjalanan ke Syam, kemudian kebetulan Abu Sufyan ada hubungan nasab dengan Nabi, ya. Kemudian ditanya, kalian ini yang punya nasab terdekat dengan seseorang yang ngaku Nabi siapa? Nabi Muhammad maksudnya. Fakola Abu Sufyan, maka berkatalah si Abu Sufyan, Kultu, aku berkata, ana akrobuhum nasaban, saya akrobuhum paling dekatnya dari mereka nasaban akan nasabnya. Sayalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Nah, itu ya. Qala, berkata Raja Hirokla tadi, Raja Romawi tadi, udnuhu minni, dekatkanlah si Abu Sufyan tadi ini denganku. Wa qarribu, dan dekatkanlah ashabahu, sahabat-sahabatnya, rombongan tadi. Faja'aluhum, maka jadikanlah mereka, maka kalian jadikanlah mereka sahabat-sahabatnya Abu Sufyan tadi, inda dhuhrihi, di punggungnya itu, di belakangnya. Dan orang yang paling dekat kerabatnya dengan Muhammad, dekatkan kepada saya. Nah, ini si raja tadi, Hirokla tadi. Kemudian rombongan tadi, teman-temannya si Abu Sufyan, ya jadikanlah di belakangnya, di punggungnya, ada di belakangnya si Abu Sufyan. Itu. Sumakola, kemudian berkatalah si Hirokla, liturjani, kepada penterjemahnya tadi. Si Hirokla berkata kepada terjemahnya, kullahum, katakanlah kepada mereka rombongan Quraisy tadi, ini sesungguhnya aku si raja tadi, sa'ilun hadza rajulan, aku akan bertanya kepada ini seseorang, artinya seseorang yang disebut adalah Muhammad, Nabi Muhammad yang dimaksud begitu. Fa'in kadzabani, maka jika mendustakan kepadaku, fakadzabuhu, maka kalian harus mendustakannya. Ya, nanti kalau dia itu bohong, ya kalian juga harus mendustakan akan kebenaran nabinya tadi. Benar tidak dia aku nabi? Fa wallahi, maka demi Allah, kata si raja tadi, laulal haya'u min an ta'thir alayya kadiban lakal tutu'an, kata si raja tadi. Fawallahi, maka demi Allah, laulah, kalulah tidak al haya'u, karena malu, min dari an ya'thir, bahwasanya aku itu ya'thir, ya. Sebentar, tinggalkan kita lupa. Alaya, atasku, kadiban, berdusta, lakadzabtu, sungguh aku itu berdusta anhu, darinya Nabi. Oh, yaksir itu bekas nih. Asaro, kan asaro, yaksir, ya, berbekas. Jadi begini kata si raja tadi, maka demi Allah, kalaulah saya tidak malu,
dari pembekasan atasku itu kedustaan, sungguh akan berdusta kepada orang aku nabi tadi. Jadi nanti kalau saya dusta dia benar atau saya dusta, bekasnya artinya saya membekaskan dusta saya ini akan diikuti oleh rakyat saya banyak. Saya terkenal menjadi pendusta nanti karena tidak malu saya akan dusta gitu. Ya nanti akan jujur, maksudnya begitu. Sumakana kemudian adalah awwala ma sya'alani, permulaan apa yang ditanyakan kepadaku, kata si Abu Sufyan, anhu darinya, dari Hirokla tadi, ankola bahwasanya berkatalah si raja tadi, kaifa nasabuhu fikum, kaifa bagaimana nasabuhu, kepunyaan nasabnya fikum pada kalian, orang yang ngaku nabi tadi kepunyaan nasab enggak pada kalian itu. Qultu aku berkata, aku si Abu Sufyan, wa finna dzunasabin, gua dia itu Muhammad tadi, fina pada kami itu dzunasabin, orang yang punya nasab, artinya orang bernasab baik. Dan nasabnya orang Quraisy itu kan suku terpandang, ya, itu Quraisy. Apalagi ditarik dari pamannya seorang terkenal di kalangan Quraisy, kemudian kakeknya juga seorang dulu dari mbah-mbahnya memang orang ketermuka, bahkan pernah dulu mbahnya itu dipercaya oleh orang Quraisy itu menjaga juru kunci Ka'bah ini. Ketika Rasulullah belum lahir. Dan orang yang dijadikan pemegang kunci Ka'bah itu bukan orang sembarangan. Orang yang punya kedudukan termulia di kalangan suku mereka. Orang bawah ini. Bagaimana orang ngaku nabi tadi, maksudnya Muhammad tadi punya nasab baik? Iya. Oh, dia nasab di kalangan kami, oh nasabnya nasab paling baik dia. Sehingga begitu. Qala berkata raja tadi, fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattun qablahu, kata si raja, maka adakah perkataan ini ucapan dari kalian seorang pun sama sekali sebelumnya? Qala berkata si Abu Sufyan, wah tidak. Artinya apa yang dikatakan seorang aku Nabi Muhammad tadi sebelumnya ada orang berkata begitu tidak? Nah, dan itu jangan cuma orang ikut-ikutan, nanti pernah ada orang begitu dia mengatakan begitu. Kalau belum ada orang mengatakannya berarti kan wahyu, maksudnya kan begitu. Nah, kalau Abu Sufyan jujur walaupun belum beriman dulu, Allah tidak. Yang dikatakan oleh Muhammad itu perkara-perkara baru semua, belum pernah orang mengucapkan seperti itu. Qala berkata raja, fahal kana min abaihim minal malakin, maka adakah ada dari bapak-bapaknya itu dari seorang raja? Apa dari bapak-bapaknya atau mbah-mbahnya dulu bapaknya itu seorang raja? Karena raja kan dia mau menuntut kerajaannya kan gitu. Qultu aku berkata Abu Sufyan, tidak ada dia ada keturunan raja kan gitu. Qala berkata raja Romawi, fa asrafun nas yattabi'uhu am tufa'ahu, fa asrafu apakah paling mulia-mulianya anasa manusia, yattabi'unahu orang-orang yang mengikuti Muhammad itu, amtufa'ahu atau orang-orang yang lemah-lemahnya mereka. Nah sekarang pengikutnya itu orang mulia-mulia, orang kaya-kaya, atau orang yang lemah-lemah. Fakultu maka aku berkata Abu Sufyan, bal tidak, du'afa'uhum mereka itu orang-orang lemah-lemahnya mereka, bukan orang mulia-mulia ya pengikutnya, tapi orang lemah-lemah. Awal-awalnya kan begitu.
Orang terpandang paling Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu saja. Bilal itu Masya Allah gitu ya. Ammar bin Yasir itu orang lemah-lemah ini. Bilal apalagi orang budak. Nah, ini wawancara Abu Sufyan dengan Hirokla. Qala berkata raja, ayaziduna am yang kusuna. Ayaziduna apakah bertambah? Am yang kusuna ataukah mereka berkurang? Artinya pengikutnya itu semakin lama bertambah atau berkurang? Qultu, aku menjawab si Abu Sufyan, bal tidak yaziduna, bahkan mereka itu bertambah. Bal bahkan yaziduna, ya. Mereka pengikutnya Muhammad itu semakin hari semakin bertambah, tidak ada yang berkurang. Qala berkata raja, fa hal yartaddu ahadum minhum, maka adakah ada yang murtad seorang pun minhum dari kalangan pengikut mereka, pengikutnya Muhammad, yang totan, yang karena kemarahan lidinihi kepada agamanya, ba'da sesudah aniyat khulafi, bahwasanya dia itu masuk fihi kepadanya, kepada agamanya Muhammad. Nah, setelah masuk Islam ada tidak yang murtad seorang pun karena dia marah-marah, ternyata agamanya agama palsu itu ya, pada agamanya setelah dia masuk Islam ada tidak yang murtad? Nah, ditanyakan oleh raja Hirokla tadi. Kultu, aku menjawab si Abu Sufyan. Kenapa kok kultu aku? Lah ini yang menceritakan ini Abu Sufyan. Diceritakan kepada muridnya si Ibnu Abbas ini. Dan dia ceritanya sudah masuk Islam. Aduh, ceritanya jauh. Kultu, aku berkata si Abu Sufyan, lah tidak ada yang murtad. Tidak ada yang murtad. Orang yang masuk, sudah kali masuk dia sudah cintanya kepada Nabi Muhammad itu melebihi segala-galanya ya. Tidak ada yang murtad. Oh ya sudah. Qala berkata raja, fahal kuntum tattahinunahu bil kadibi, fahal maka adakah kuntum adalah kalian itu tattahimunahu kalian itu menuduhnya kepada Muhammad itu bil kadibi, dengan dusta, bohong. Qabla sebelum an yaqula ma qala, sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan. Qultu, aku menjawab besokan tidak. Nah sekarang begini, kalian menuduh kalau dia itu pendusta enggak? Sebelum dia mengatakan dia ataupun sebelum dia katakan. Jadi sebelum dia mengaku jadi nabi sampai dia itu mengaku nabi, kalian mendustakan enggak? Kalian menuduh dia itu pendusta enggak? Si Abu Sufyan jujur, oh enggak. Sebelum jadi nabi saja kami menggelari al-amin yang gitu-gitu. Oh enggak, dia enggak pernah bohong. Sebelum itu saja enggak pernah bohong. Apalagi sekarang, oh enggak. Terus kemudian Qala berkata si Hirokla, fahal maka adakah yaqdiru orang yang khianat, maka adakah dia itu khianat, ingkar janji? Kultu, aku berkata si Abu Sufyan, lah tidak, dia itu tidak pernah khianat, tidak pernah ingkar janji. Wa nahnu, sedangkan kami, kata si Abu Sufyan, minhu darinya, dari Muhammad itu ya, fi muddatin, pada masa perjanjian damai. Bahkan saya sekarang ini melakukan perjalanan ke negeri Syam, dari Quraisy ke negeri Syam ini di masa-masa perjanjian. Maka saya merasa aman, tidak mungkin dia itu akan menyerang.
Saya percaya, saya yakin, tidak pernah khianat, tidak pernah ingkar janji dia. Tidak mungkin orang-orang yang mengikuti Muhammad akan mencegat kami, enggak, dan sudah mengadakan perjanjian. Saking yakinnya seperti itu. La tadri, tidaklah aku itu mengetahui ma huwa fa'ilun fiha. Aku tidak kenal kalau tidaklah dia itu akan memperbuat fiha padanya. Oh, tidak mungkin dikenal, sekali janji dia itu akan ingkar, enggak khianat. Oh, enggak. Kami merasa aman. Makanya kami melakukan perjalanan ke sang dagang ini karena kami ada perjanjian. Bahkan kalau kami nanti dicegat oleh perusuh di perjalanan, maka akan dibela karena ada perjanjian saling membantu. Masih panjang ya. Walan, dan tidaklah yumkini, memungkinkan aku kalimatun, satu kalimat, udkhila, yang aku masukkan fiha padanya syai'an, sesuatu, kata Abu Sufyan ini, ghaira hadhil kalimat, selain ini kalimat. Jadi sampai dia itu kalau ngelem bahasa kita ya, membaik-baikkan Nabi Muhammad karena memang sudah baik. Tidak mungkin ada satu kalimat yang saya masukkan, yang saya buat-buat maksudnya sesuatu selain kalimat ini. Saya tidak buat-buat. Apa yang saya katakan ini saja. Jujur saja. Muhammad ini orangnya tidak pernah ingkar janji. Ini Abu Sufyan belum masuk Islam. Jujur gitu. Orang Arab. Kalau berkata raja, baca Hiroklah, baca Romawi. Fahal, maka adakah kotal tumu, kalian itu mengadakan peperangan padanya, pada Muhammad? Kalian pernah melakukan peperangan dengan dia? Qultu, aku berkata Abu Sufyan, na'am, oh iya, kami pernah perangan. Tapi begitu damai ya sudah damai. Qala, berkata raja Hirokla, fakaifa kana qitalukum iyahu, maka bagaimana keadaannya pada kalian itu, peperangannya? Qultu, aku berkata Abu Sufyan, al harbu bainana wa bainahu sijalun. Nah, peperangan di antara kami, Abu Sufyan, dan di antara Muhammad itu sijalun, pergantian. Dalam ayat itu yudawilun nas, yudawiluna bainan nas, ya, diputarkan di antara manusia. Yana lumina ya wana luminhu. Nah, kadang-kadang mina, kami memenangkannya, kadang-kadang ya kami dikalahkan. Nah, ya sudah pergantian, kadang kami yang menang, kadang ya kami yang kalah, atau Muhammad yang menang, ya kami kadang kalah. Namanya si jalur pergantian. Qala, berkata raja, mada ya'murukum, apa yang diperintahkan pada kalian? Ini masuk ke bab perintahnya seorang nabi. Apa yang diperintahkan pada kalian? Qultu, aku menjawab, yaqulu, dia itu berkata, ubudullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Nah, ini ubudu, sembahlah Allah, kepada Allah wahdahu, sendirian saja, Maha Esa, maksudnya begitu. Wala tusyriku, dan janganlah kalian itu menyekutukan bihi, dengannya, dengan Allah itu syai'an, sesuatu. Ini yang pertama. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah oleh kalian apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Lah, kalau Arab disebutkan bapak-bapak itu artinya ya bapaknya, ya mbahnya, ya terus bapak-bapak itu artinya sampai nenek moyangnya. Di sana itu tidak ada terkenal buyut, tidak ada bapak-bapak itu. Jadi kalian tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, mbah-mbah kalian, karena
masa jahiliyah. Wa ya'muruna bis-sholati, dan memerintahkan kepada kami dengan mengerjakan sholat. Wasidqi, dan diperintahkan untuk jujur. Wal afafi, dan perwira, tidak meminta-minta. Wasilati, dan diperintahkan untuk menyambung atau menyambung kekerabatan. Ini kalian diperintah apa tuh? Udah, kami diperintahkan oleh Muhammad itu supaya menyembah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan. Terus disuruh meninggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kita. Perintahkan untuk sholat, supaya jujur, supaya tidak minta-minta, supaya kami ini menyambung kekerabatan. Ini perintahnya seperti itu. Pun bisa. Berapa menit? Hampir bisa nih. Wah, itu ini. Subhanallah. Insyaallah. Saya sengaja bawa kitab dua ini. Kitab anak saya. Ya, saya punya dua niatan. Yang pertama, karena lama tidak dipakai biar jayahnya tidak hilang. Yang kedua, ini sudah bagian-bagian tulisannya tidak begitu terang. Kita sering lihat jinihan itu. Jadi kita coba sekian dulu ya untuk pembacaan ini. Intinya itulah, Hirukla itu adalah raja Romawi yang dia itu mendengar bahwa di Quraisy itu ada seorang laki-laki yang mengaku nabi. Dia ingin mencocokkan dengan ciri-ciri nabi yang dia baca dalam kitab mereka, dalam kitab sebelum Al-Quran. Nah, kalau orang Quraisy maka dipanggillah. Monggo dibatasi bapak-bapak ya. Di babnya kasih nomor, hadisnya kasih nomor, nanti kalau disebutkan nomornya biar enak. Ini sampai mana juga dibatasi gitu. Sampai dalam perintah tadi. Berapa pertemuan ini? Jadi untuk pembacaan kitab Sahih Bukhari saya cukupkan untuk malam hari ini. Pak Abdul Lihada astagfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.